angkat hari ini adalah mengenai kesehatan jiwa atau yang tadi disebutkan mental health. Indonesia tidak mengenal tidak mengenal kesehatan mental begitu ya. Cuma kita mengkonsepkan menjadi kesehatan jiwa. Kita akan kupas satu-satu mengenai definisi, identifikasi masalah serta penanganan. Oke, kita mulai dari kata sehat dulu ya. Sehat itu apa sih? Sehat kalau menurut definisi dari WHO harus menjadi 3 hal yang berkesinambungan, yaitu secara biopsikososial. Jadi sehat itu harusnya sehat secara fisik, sehat secara mental, dan sehat secara sosial. Dalam artian kalau sehat itu artinya tidak sakit dan tidak disable, gitu ya. Kalau WHO mendefinisikan mengenai kesehatan jiwa, yaitu suatu keadaan di mana seorang individu memahami potensi dirinya, dapat mengatasi tekanan hidup yang normal, dapat bekerja secara produktif dan berkontribusi terhadap komunitas di lingkungan. Tekanan hidup ini kita akan garis bawahi nanti untuk membicarakan hubungannya dengan pandemi COVID-19 ini ya. Baik. Lalu ada lagi definisi yang lebih spesifik mengenai kesehatan jiwa dan banyak dipakai oleh para praktisi, yaitu keadaan di mana seseorang dalam keadaan sejahtera. Nanti kita lihat lagi apa sih seperti apa sejahtera itu secara emosional dan psikologis, mampu menggunakan kemampuan kognitif dan emosi, berfungsi dalam masyarakat dan mampu menghadapi tekanan dalam kehidupan sehari-hari. Tekanan ini diulang lagi dalam praktisi ini bahwa ketika seseorang itu mengalami emosi, ya, mengalami sesuatu dalam dirinya, untuk melihat apakah dia sehat secara mental atau jiwanya sehat, dia dapat menghadapi tekanan tersebut. Tapi nanti kita akan bahas lagi secara rinci. Orang yang sehat tadi yang sebutkan itu dapat saja mengalami emosi sewajarnya, seperti saat ini kita takut terhadap virus yang ada, kita juga cemas terhadap kondisi-kondisi yang terjadi saat ini, kita juga sedih, misalnya ada yang terdampak, mengalami kesulitan-kesulitan secara finansial, juga barangkali juga ada yang keluarga terkena virus tersebut dan juga kesehatannya memburuk, sehingga situasi seperti ini yang ada terjadi pada 3 bulan ini membuat emosi manusia di seluruh dunia itu kita bilang ambiar gitu ya, takut, cemas, sedih dan segala macam ya. Ini adalah tantangan buat kita. Apakah pada saat kondisi seperti ini kita sehat atau tidak jiwanya? Apakah kita memiliki ketahanan yang cukup untuk memulihkan keadaan yang sekarang menjadi keseimbangan? Kesehatan jiwa itu bukan berarti kita itu tidak boleh merasa takut, tidak boleh merasa cemas dan segala macamnya. Tapi apakah kita bisa mengatasi tekanan ini menjadi sesuatu yang bisa kita hadapi? Seperti itu. Kunci agar kita tetap sehat secara mental, yaitu kita punya emosi positif dan kita dapat berfungsi positif. Emosi yang positif dan berfungsi positif, emosi positif tadi yang disebut sejahtera tadi ya, itu terlihat apakah kita sekarang saat ini kita bahagia, apakah kita ada minat dalam hidup, apakah kita ada kepuasan dalam hidup. Kemudian kesejahteraan psikologis terlihat dari apakah kita menyukai diri kita sendiri, kemudian kita ada tanggung jawab, kita juga memiliki hubungan baik dengan orang lain dan puas dengan kehidupan kita sendiri, dan itu nanti akan terlihat apakah kita bisa berfungsi positif di masyarakat. Merasa menjadi bagian dari komunitas, percaya bahwa masyarakat menjadi tempat yang lebih baik untuk semua orang dan memahami cara kerja masyarakat. Terkadang kita berkontribusi kepada masyarakat dan merasa menjadi bagian dari komunitas itu kita anggap terlalu serius sehingga kita tidak memiliki kesejahteraan emosi dan psikologis. Contohnya seperti apa? Banyak sekali di mana ketika kita di medsos itu kita berusaha menjadi bagian sejahtera secara sosial dengan kita menjadi bagian
dari komunitas dengan memberikan suatu saran dan pendapat apa yang harus dilakukan oleh masyarakat. Tapi kemudian kita melihat kenyataan bahwa itu tidak dilakukan oleh banyak orang ya, yang mengenai pandemi ini. Sehingga kita sendiri menjadi frustasi, kita akan marah-marah sendiri, kita akan tidak percaya kepada komunitas, kita kemudian juga menarik diri. Itu yang tidak sehat. Kita harus tahu porsi kita masing-masing gitu ya. Berkontribusi kepada masyarakat boleh saja, tapi ketika sekarang kita merasa bahwa masyarakat itu tidak bisa kita bilang atau kita tidak bisa kita arahkan, padahal sebenarnya kita tidak punya kapasitas untuk mengarahkan masyarakat dan kemudian kita menjadi depresi, itu berarti kita tidak sehat. Jadi kita harus tahu porsi kita itu seperti apa ya. Dari 3 hal tadi itu semua mempengaruhi cara berpikir kita, cara merasakan, cara bertindak, sehingga akan menentukan bagaimana kita menangani stres, berhubungan dengan orang lain, dan membuat pilihan. Lalu apa dampak pandemi COVID-19 terhadap kesehatan mental? Ini sangat berdampak. Mungkin setelah dilonggarkan ini bisa jadi bisa jadi frustasi karena tidak bisa berhubungan dengan orang lain atau tidak bisa kegiatan lain, bisa jadi menurun ya di beberapa masyarakat. Tapi ketakutan dan kecemasan itu masih ada, malah pada beberapa manusia itu semakin tinggi gitu. Semakin tinggi kenapa? Karena tidak ada yang menjamin apakah ketika mereka beraktivitas di luar, dia tidak akan terkena, apalagi semenjak dilonggarkan oleh seperti ini gitu ya. Yang semakin takut dan semakin cemas malah akan semakin takut dan semakin cemas. COVID-19 ini seperti kita tahu semua tahu adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus yang dari Wuhan, Cina, pertama kali ditemukan pada Wuhan, Cina pada Desember 2019. Yang membuat takut itu karena tidak ada informasi tentang virus ini. Informasi dalam artian apa yang dapat melemahkan virus ini. Semua itu hanya masih berupa hipotesa. Misalnya virus bisa dilemahkan ketika kita minum jamu-jamuan, misalnya, atau virus bisa dilemahkan karena matahari. Untuk masyarakat yang ada di dilintasi garis khatulistiwa akan aman karena kita banyak matahari dan segala macam. Tapi itu juga tidak akan menjamin bahwa kita akan terhindar dari virus. Terlihat dari apa? Terlihat dari semakin banyaknya orang-orang yang terpapar oleh virus COVID-19 ini. Angka kematian berdasarkan kelompok usia ini saya dapatkan dari WHO, memang tinggi pada kelompok usia 45 tahun ke atas, gitu ya. Sehingga kelompok inilah yang paling mengalami depresi, ketakutan, kecemasan gitu ya. Karena apa? Karena mereka yang lebih beresiko gitu. Dan kalau kita bisa melihat mungkin yang mahasiswa di sini kan usia masih 20-an barangkali ya, dosen-dosen 30-an, mungkin tidak terlalu takut dan cemas seperti kelompok-kelompok usia 45 tahun ke atas. Nah, emosi itu yang kemudian emosi yang dialami oleh kelompok usia ini nanti akan mempengaruhi perilaku. Untuk kelompok yang di bawah 45 mungkin mereka akan lebih bebas, lebih tenang ketika sekarang PSBB ini dibuka. Tapi untuk golongan yang kelompok usia 45 tahun ke atas ini termasuk saya 46, jadi lebih takut gitu. Karena kemungkinan terpapar itu akan lebih tinggi seperti itu. Dan tersebar hampir di seluruh dunia ya, tanpa ada vaksin yang bisa mengobati ketika seseorang terpapar oleh virus ini. Dimulai dari kesehatan, kemudian mempengaruhi sosial, dan yang paling membuat ujungnya adalah berakibat kepada ekonomi. Ya. Di lembaga saya penurunan pendapatan itu kurang lebih 30-40%.
Kalau teman-teman saya yang mempunyai lembaga biro, bahkan itu sampai 70%, bahkan hampir 100%. Ya. Ketika sekarang orang-orang mereka dalam keadaan ketakutan, keinginan untuk melakukan tes minat bakat misalnya, keinginan untuk melakukan konseling misalnya, keinginan untuk melakukan terapi itu akan menjadi hal yang bukan prioritas lagi. Prioritas utama adalah menjaga agar tetap sehat dan tetap hidup, gitu ya. Dan itu berdampak kepada hampir semua lini usaha. Kalau takut dan cemas itu berbeda ya. Kalau takut itu kita tahu apa yang kita hadapi ya. Kita tahu apa yang kita hadapi dan sumber ketakutan kita itu ada di depan ya. Contohnya, apakah virus COVID-19 ini ada wujudnya? Ada wujudnya ya. Kemudian apakah terlihat ketika orang-orang banyak yang meninggal karena virus ini, itu akan menimbulkan ketakutan. Tapi kalau cemas itu sesuatu hal yang tidak pasti untuk masa depan. Ketika kita mengalami masalah di ekonomi, kemudian lalu bagaimana dengan usaha kita? Itu kan tidak bisa kita lihat, tapi kita mengalami emosi cemas karena kita tidak tahu apa yang akan kita hadapi ke depan. Bingung karena ada perubahan rutinitas dan juga bosan. Ini bisa dialami oleh anak-anak dengan kategori di bawah 20 tahun karena mungkin mereka tidak begitu paham akan kondisi yang akan ada. Dan itu tadi seperti saya sebutkan bahwa emosi di tiap-tiap kategori usia akan berbeda-beda. Untuk kelompok usia 45 tahun ke atas yang banyak terjadi adalah takut dan cemas. Kalau kelompok usia yang 20-an mungkin bingung dan bosan. Bosan terutama pada anak-anak yang masih kecil ya, karena mereka tidak tahu. Tidak begitu paham apa sih sebenarnya yang terjadi. Yang mereka pahami, mereka itu tidak boleh melakukan kegiatan di luar, kemudian juga ada gerak terbatas, gitu ya. Ada juga perubahan rutinitas yang bisa diajar oleh guru, sekarang diajarkan oleh orang tua, apalagi orang tua yang tidak bisa menjadi pendidik, ya, lebih banyak menuntut. Yang ada akibatnya anak juga stres, orang tua juga stres, gitu ya. Emosi, bingung, cemas, takut secara wajar itu normal saja, gitu ya. Tapi jika kita tidak bisa mengatasi keadaan kita, tidak bisa mengatasi tekanan sosial, itu nanti akan menjadi problem menjadi satu gangguan tersendiri, ya. Depresi, fobia, panic disorder, OCD itu adalah problem-problem di mana kita tidak bisa mengatasi keadaan emosi dan psikologis kita, ya, dan tidak bisa mengatasi tekanan hidup sehingga kita mengalami gangguan-gangguan yang masuk ke dalam masalah mental. Apa tanda peringatan dini adanya masalah kesehatan mental? Kita makan atau tidur terlalu banyak atau terlalu sedikit. Ya, kita nggak bisa tidur karena cemas. Terus cemas nanti kita bisa ngasih makan anak istri apa, ini kan saya yang udah seusia saya barangkali ya. Atau nanti cemas, nanti saya bisa kuliah lagi apa tidak, gitu ya. Karena misalnya orang tua berdampak, ya. Itu yang tanda-tanda perilaku. Kemudian kita menarik diri dari orang lain, dan kegiatan yang bisa kita lakukan. Kita seperti tidak punya energi untuk melakukan apapun, serasa mati rasa, ya. Kemudian ada rasa sakit dalam tubuh kita yang kita tidak tahu, ini kita nggak bisa jelaskan, cuma kita rasanya nggak enak aja, nggak nyaman, gitu ya. Putus asa, kemudian mencoba menggunakan zat-zat yang bisa menenangkan diri kita, seperti merokok, minum, atau bahkan menggunakan narkoba, ya. Kita dalam kondisi yang luar biasa bingung, kemudian kita pelupa, jadi cepat lupa, gelisah, marah, ya. Emosi kita juga cepat tersulut, jadi kita jadi berteriak atau berkelahi dengan keluarga dan teman, ada perubahan suasana hati yang parah, gitu ya, sehingga hubungan kita dengan teman, dengan orang tua, dengan siapapun yang luar lingkungan kita jadi terganggu. Kemudian juga
ini yang lebih gawat, ada suara-suara atau apa ya, jadi halu jadinya, seperti ada suara yang bilang kita untuk melakukan apa, untuk menyatakan apa, seperti itu, ingin untuk melukai diri sendiri ya, dan kita nggak bisa merawat diri kita sendiri, udah jarang mandi ya, jarang keluar, makan juga malas ya, merawat anak atau binatang itu juga kita sudah malas, seperti itu. Kalau sudah ada tanda-tanda begini, terutama tanda-tanda mendengar sesuatu atau mempercayai hal yang tidak benar, ada keinginan untuk melukai diri sendiri, dan kita tidak bisa merawat diri, akan lebih baik kalau kita sekarang menghubungi seseorang untuk minta bantuan atau malah menghubungi profesional. Ada kurang lebih 300 gangguan mental dalam DSM-5 ya, yang terbagi dalam gangguan emosi, depresi, bipolar. Satu saat senang, satu saat kemudian kita sedih banget gitu ya, atau gangguan kecemasan, panik gitu ya, saat di luar kita jadi panik, keringat dingin ya, berlebihan gitu ya, atau misalnya saat kita bersalaman dengan seseorang secara tidak sengaja nih, kita bersentuhan, kita langsung apa ya, cemas yang sangat berlebihan gitu ya, panik, nah kita cuci tangan kita terus menerus gitu ya, tidak ada henti gitu ya. Ya, ini tadi yang gangguan kecemasan sosial ya. Bahkan sampai melihat mata orang pun jadi tidak mau gitu. Padahal sebenarnya lihat mata kan tidak akan tidak akan terpapar oleh virus COVID-19 gitu. Tapi ya kalau sudah gangguan kecemasan, apapun yang harusnya secara rasional itu tidak mungkin akan menjadi mungkin. Dan fobia ya, gangguan kepribadian, jadi kita cenderung antisosial ya, tidak mau berhubungan dengan orang lain siapapun gitu ya. Bahkan untuk ada satu kasus di mana untuk berhubungan secara online aja tidak mau, padahal apa hubungannya ya virus itu dengan tidak berhubungan secara sosial dengan orang lain, misalnya secara online untuk Zoom dan segala macam. Paranoid atau yang suka dibilang parno gitu ya, obsesif kompulsif ya. Kita harus cuci tangan itu kalau nggak salah 20-30 detik ya. Ini setiap mungkin 5 detik kita pengen cuci tangan terus menerus. Kalau nggak gitu kita jadi merasa ada sesuatu yang kita tuh kurang kita lakukan. Kita terus menerus melakukan seperti itu. Narsistik, saya kira kalau narsistik itu tidak, dalam kondisi pandemi ini tidak ada ya. Tapi mungkin bisa juga narsistik itu bisa terjadi ketika kita tidak ada pekerjaan selain berhubungan dengan media sosial, dan kita sibuk mengupload foto-foto diri kita ya, mengupload kondisi kita gitu ya. Dan ketika kita mendapatkan like yang sangat banyak, kita sangat suka, dan ketika kita tidak mendapatkan like, kita langsung jadinya gelisah dan cemas dan ingin selalu dipuji dan segala macam seperti kondisi narsistik yang lain. Psikotik ini mungkin lebih parah ketika ada skizofren, kita tadi ada waham-waham tadi, ada halu gitu ya, ada delusi segala macam gitu ya. Dan kalau sudah ada begini itu lebih baik langsung ke profesionalnya, ke ahli saja. Gangguan makan, anoreksia, bulimia atau pika gitu ya. Gangguan jiwa karena trauma, PTSD. Dan gangguan karena penyalahan zat karena alkoholik. Kalau gangguan jiwa ini sebenarnya tidak semua orang yang mengalami kondisi yang sama itu bisa menyebabkan ke masalah mental disorder. Itu tergantung kepada ada juga pengaruh gen di situ ya. Bagaimana cara kita dididik, bagaimana lingkungan kita menyikapi sesuatu yang ada di lingkungan, kemudian pergaulan dan penyakit itu juga mempengaruhi apakah emosi kita yang kita alami sekarang ini menjadi suatu masalah kejiwaan seperti itu. Karena ini adalah materi kuliah untuk calon-calon konselor, saya ingin memasukkan materi ini agar dapat bisa jadi ini bisa menjadi materi yang bisa diajarkan kepada mahasiswa ya.
Apa sih yang bisa kita lakukan sebagai seorang konselor pendidikan, misalnya ketika kita menemui seseorang yang membutuhkan pertolongan dan terkena dampak langsung dan menyebabkan stres dan trauma. Jadi kita tadi sudah belajar apa sih definisinya, identifikasinya seperti apa, gitu ya. Diharapkan ketika seorang konselor, calon konselor atau konselor pendidikan, itu bisa mengatasi dirinya sendiri dan juga bisa membantu orang lain, kan seperti itu ya. Lalu bagaimana ketika kita menemui seseorang yang membutuhkan pertolongan dan terkena dampak langsung tersebut? Kita bisa menggunakan satu apa ya, kita bilangnya psychological first aid atau pertolongan psikologis pertama. Kita lihat apa yang terjadi, misalnya ini biasanya dilakukan, cara ini dilakukan ketika pada relawan-relawan di area bencana, di suatu kondisi yang menyebabkan trauma yang sangat luar biasa, misalnya pemerkosaan atau misalnya ada perampokan di rumah gitu ya, sehingga menyebabkan seseorang dalam kondisi yang stres sangat luar biasa. Cara seperti ini biasanya sering dilakukan, yaitu pertolongan psikologis pertama. Saya kira ini sangat baik dipelajari oleh calon konselor ketika kita menghadapi seseorang, anak didik yang keluarganya terkena dampak dari COVID ini. Misalnya semua bapak ibunya yang bekerja di PHK. Atau misalnya bapak ibunya terkena virus ini kemudian harus, atau keluarganya yang harus dirawat di rumah sakit selama berminggu-minggu gitu ya. Lalu apa yang kita bisa lakukan sebagai seorang konselor tadi ya? Lihat apa yang terjadi, siapa yang butuh pertolongan, resiko keamanannya seperti apa, apakah ada luka fisik, mungkin tidak ya. Kalau misalnya luka fisik ini biasanya kita lakukan ketika kita menghadapi seseorang yang dalam kondisi bencana alam seperti itu. Lalu apa yang dibutuhkan? Misalnya sekarang ada anak yang bapak ibunya terkena virus gitu ya, dan harus dikarantina di rumah sakit. Kita harus lihat apa yang masih dibutuhkan, misalnya apakah makanan mereka di rumah ada, apakah sekarang misalnya mereka ada yang menjaga, apa segala macam. Kita lihat dulu, asesmen dulu apa yang bisa kita lakukan. Apa reaksi emosinya seperti apa, apakah normal, apakah sangat berlebihan gitu ya. Dan itu nanti akan berujung kepada kita buat pendekatan, kenalkan diri kita, kemudian dengarkan secara aktif. Saya kira ini teknik-teknik bagaimana cara kita mendengarkan secara aktif itu sudah diajarkan di di BK ya. Kemudian ya kita harus pahami bahwa normal saja mereka misalnya jadi takut, cemas, kemudian jadi panik, ya segala macam kita anggap sebagai ini kamu wajar menghadapi hal seperti itu. Ya, dan kemudian kita berusaha menenangkan dan menanyakan apa kebutuhan yang bisa kita bantu gitu ya, dan kemudian kita hubungkan dengan orang-orang yang dapat membantu. Psychological first aid ini bukan teknik konseling ya, juga bukan diagnosa atau label, dan tidak hanya dilakukan oleh profesional tertentu. Ini adalah suatu cara ketika kita membantu seseorang yang ketika dia menghadapi sesuatu yang membuat trauma. Jadi apakah hubungannya dengan pandemi COVID? Ya, kita kan tidak tahu nanti siapa yang terkena dengan pandemi ini ya. Jadi ketika kita sekarang sudah tahu apa yang harus kita lakukan sebagai seorang konselor, saya kira akan lebih memudahkan apa tindakan kita. Jadi kalau saya PAV ini lihat, kemudian dengarkan, buat merasa nyaman dulu, hubungkan dengan informasi atau profesional, lindungi jika kita bisa, tanamkan harapan bahwa ini semua nanti akan berlalu. Saya akan di sini untuk membantu dan banyak juga akan membantu dan bahwa semua nanti akan berjalan seperti yang seharusnya seperti itu. Bagaimana agar menjaga diri sendiri tetap sehat secara mental? Ini ada beberapa tips ya. Kita harus menerima kondisi emosi kita karena situasi yang terjadi. Ya. Tidak apa loh merasa takut dan cemas karena situasi seperti ini ya. Dan pahami bahwa emosi normal selama tidak berlebihan. Tidak berlebihan itu selalu menjadi kata kunci kalau di ilmu psikologi.
pahami apa yang dihadapi dan bersiaplah. Kita harus pahami virus ini tuh akan beresiko saat apa. Dengan begitu kita bisa bersiap-siap menghadapi. Kesiapan kita menghadapi segala sesuatu itu akan menurunkan rasa takut dan cemas kita. Misalnya kita harus menggunakan masker, ya, atau misalnya berhadapan dengan anak didik, kita pakai face shield, gitu ya. Atau sekarang kita harus mencuci tangan setiap 30 menit atau kemana-mana bawa hand sanitizer, menghindari kerumunan dan segala macam. Jika kita dalam kondisi emosi yang kita kan bisa self assessment ya, duh kok saya jadinya parno banget ya setiap melihat tangan gitu. Atau saya kok jadi parno banget misalnya melihat ada orang masuk ke dalam lingkungan rumah gitu ya. Dan itu sampai menimbulkan reaksi fisik kita, misalnya kita jadi jantung kita berdebar lebih cepat, keringat dingin, tidak terus berkata apa-apa. Itu berarti kita sudah berlebihan gitu ya. Itu karena sudah berlebihan. Carilah pertolongan gitu, cari pertolongan. Dan pertolongan itu banyak ditawarkan oleh lembaga swadaya masyarakat atau asosiasi profesi yang berhubungan. Saya tidak tahu, waktu saya memberikan kuliah umum di BK, saya sempat tanya ke departemen, mereka menyampaikan ada. Nah, kalau dari HIMSI itu Asosiasi Profesi Psikologi Indonesia itu ada dan gratis ya. Jadi tapi ini buat Jabar, saya nggak tahu kalau buat di Lampung. Setahu saya kalau HIMSI pusat sudah memberikan satu instruksi, HIMSI di seluruh daerah biasanya akan mengikuti. Kalau di HIMSI Jabar ini ada linknya, dan ketika kita ingin meminta bantuan, akan selalu ada orang yang di sana untuk membantu apa yang harus kita lakukan seperti itu. Kemudian kita fokus saja pada apa yang bisa kita kontrol, gitu ya. Kalau kita tidak bisa mengontrol apa yang dilakukan oleh orang di luar, ya sudah, gitu ya. Kita jangan ikut-ikutan jadi frustasi karena mereka-mereka yang di luar sana tidak mengikuti apa yang diadakan oleh pemerintah. Nantinya kita sendiri yang capek, kita sendiri nanti yang bingung, kita sendiri nanti yang jadinya depresi gitu ya, frustasi jadinya ya. Jadi malah mengganggu kesehatan mental kita. Jadi kita fokus aja apa yang bisa kita kontrol. Apa sih yang bisa kita kontrol? Diri kita sendiri terutama. Ya kalau kita sekarang mau memberitahu kepada masyarakat, oke, pakai masker, selalu cuci tangan, hindari kerumunan, ya minimal diri kita sendiri untuk melakukan seperti itu. Dan orang-orang yang keluarga yang bisa kita beritahu gitu ya. Apalagi yang bisa kita lakukan, kita rubah tantangan menjadi kesempatan. Pandemi ini memberikan satu cara pandang bahwa semua bisa kita lakukan dengan online. Ya, Bu Moderator, apakah ada yang mau disampaikan? Tidak. Kita bisa menggali, bahkan untuk konseling pun, itu bisa online. Saat ini lembaga saya itu lebih memprioritaskan konsultasi konseling dan berjalan dan sangat baik karena orang tua jadinya bisa lebih aman ya di rumah gitu ya, atau saya juga bisa lebih aman tidak bersentuhan secara langsung. Seperti saat ini kan bisa jadi kesempatan gitu ya. Lembaga tidak usah harus mengeluarkan biaya cukup banyak untuk mengundang pembicara, misalnya pembicara juga kayak saya begini cukup, saya bisa fleksibel dimanapun saya berada untuk memberikan materi, memberikan cara pandang tanpa harus saya secara fisik hadir di Lampung seperti itu ya. Jadi yang bisa kita lakukan adalah menggali ya, apa yang bisa dilakukan ataupun potensi diri yang bisa dimanfaatkan. Nggak apa-apa, Pak? Sudah? Iya. Nggak apa-apa sebenarnya, Pak. Kemudian, coba batasi akses untuk membaca informasi mengenai pandemi COVID-19.
Karena tidak semua informasi yang didengar itu benar. Cerna informasi dari situs yang terpercaya. Jangan terlalu overwhelm tuh terlalu banyak kita itu terpengaruh oleh informasi berita yang ada sehingga kita tidak bisa lagi berpikir rasional gitu ya. Contohnya apa sih? Contohnya yang informasi yang kadang-kadang jadi membuat kita bersikap atau berperilaku berlebihan. Contoh yang paling nyata itu ketika ada informasi bahwa sinar matahari itu dapat menghalangi atau malah membunuh pandemi virus COVID-19 ini. Kita semua langsung sibuk berjemur-jemur gitu ya, malah ada yang sibuk lebih dari 1 jam, 2 jam, 3 jam. Akibatnya apa? Akibatnya malah yang gosong ya kulit kita gosong, kita juga malah jadi kesehatan kulit kita juga jadinya terkena begitu ya, padahal sebenarnya tahu saya cukup 10 sampai 15 menit saja bisa, itu juga sudah cukup karena sinar matahari itu bukan langsung membunuh COVID ya, kan untuk ketahanan tubuh gitu, karena untuk memperkuat antibodi kita, memberikan vitamin D, dan yang paling bagus untuk menghadapi virus itu ya kekuatan tubuh kita, ya. Seperti itu ya. Jadi jangan terlalu banyak mengakses dan mencari informasi mengenai COVID gitu, sehingga kita jadi bereaksi berlebihan, gitu ya. Jika kita bisa melakukan sesuatu di rumah, ya silahkan lakukan di rumah. Ya, jika harus beraktivitas di luar, ya kita tetap harus waspada, tetap kita jaga kesehatan, tidur yang cukup, makan sehat, ya, dan juga beraktivitas fisik. Saya kira ini normal saja. Jaga komunikasi dengan keluarga dan teman, ya. Jangan karena kita di rumah saja secara fisik kita secara fisik mungkin kita tidak berhubungan ya, tapi kita kan bisa menjalin komunikasi di dunia maya atau melalui telepon seperti itu. Jadi dijaga agar komunikasi dengan orang-orang di sekeliling kita itu tetap dilakukan. Definisi hidup normal akan berubah, kita harus membiasakan seperti itu. Tidak tahu apakah sekarang yang di UIN Lampung materi kuliah akan diberikan secara face to face seperti saat itu, secara fisik, ataukah akan online seperti ini gitu, di mana dosen akan dapat memberikan materinya dimanapun gitu ya, dan lebih fleksibel gitu ya. Kemudian kita juga harus selalu menggunakan masker ya. Yang bisa kita lakukan itu membiasakan diri. Manusia itu mempunyai kemampuan untuk beradaptasi dengan lingkungan sangat tinggi loh. Gitu. Kita tuh dapat beradaptasi dengan sangat tinggi. Jadi ya sudah, kita harus membiasakan diri dengan virus ini. Karena tidak ada yang tahu nih virus ini apakah akan hilang. Saya kok tidak yakin juga akan hilang ya. Karena yang ada yaitu kita bisa beradaptasi dengan virus tersebut. Kalau virus itu ya sama seperti flu yang ditemukan entah berapa puluh tahun yang lalu akan tetap ada gitu. Polio juga akan tetap ada ya. Yang penting kita menemukan vaksin dan dapat menghalangi virus itu merusak kesehatan tubuh kita. Terakhir, selalu berdoa, ingat Tuhan akan selalu bersama kita ya. Selama kita punya pandangan positif bahwa bahwa Dia akan memberikan jalan, saya yakin pasti nanti akan ada jalan. Selama kita menjalankan perintahnya dan selalu berprasangka baik. Ini adalah referensi yang saya ambil ya. Mungkin nanti bisa di-share oleh moderator materi ini. Saya kira ketika kita harus membiasakan diri, ketika kita melakukan presentasi atau materi, kita harus menyampaikan juga dari mana ya, pertama yang utama, dari mana ini. Saya kira itu saja para mahasiswa, dosen, dan untuk waktu selanjutnya saya berikan kepada moderator. Terima kasih. Indah. Baik, tadi sedikit ini terputus. Sesi selanjutnya sesi tanya jawab.
Jika ada yang ingin bertanya, boleh dibuka, boleh tanya di lewat kolom chat ya. Nanti pertanyaan terbaik moderator pilih. Bagi yang ingin bertanya, dipersilahkan boleh mengisi di kolom chat. Sembari menunggu pertanyaan dari yang lain, ya Bunda, bagaimana sih Bunda, menurut Bunda cara efektif nih, kayak mahasiswa itu kan kadang tuh sering bosen, terus kadang ada juga yang dia tuh cemasnya tuh karena ekonomi, takut orang tuanya nggak bisa bayar, atau dia takutnya karena dia cemas bosen di rumah gitu. Kalau untuk mahasiswa terkhusus ini gimana sih biar kita tuh bad mood-nya hilang gitu? Kalau menurut versi Bunda. Eh, yang apa nih? Yang cemas tadi? Yang cemas karena ada terdampak secara tidak langsung gitu, karena finansial gitu? Atau yang mana? Atau mengatasi rasa bosannya? Dua-duanya Bunda. Karena dua-duanya. identiknya bosan dan itu cemas itu. Ya, yang terakhir tadi saya bilang ya udah biasa kan, rasa bosan itu akan terus ada selama virus ini belum ketemu vaksinnya gitu loh. Ya. Dan tapi itu wajar aja, bosan itu wajar aja. Tadi kan yang juga sampaikan ini, kalau saya yang muda-muda pasti akan bosan. Karena apa? Karena gerak mereka dibatasi, aktivitas dibatasi, mal ditutup, kumpul-kumpul nggak boleh gitu ya. Itu hanya boleh kumpul secara online. Online kan pulsa ya, gitu ya. Dan tidak tidak segereget kalau kita ketemu langsung begitu ya. Kan akan sangat bete banget kalau kita mau ceritain lucu-lucu tiba-tiba kayak saya. Tiba-tiba koneksinya mati ya. Udah connect lagi kok yang nggak ketawa gitu kan, jadi garing gitu ya. Seperti itu sih ya. Biasakan saja ya, mau nggak mau harus kita terima kebosanan itu. Lalu gimana kalau yang tadi cemas karena finansial? Sekarang gitu wajar. Itu wajar ya. Cuma tadi ya, coba kita gali kesempatan di sini, saatnya kita itu menggali apa sih yang bisa kita lakukan ya. Dengan tidak beraktivitas fisik terlalu banyak di luar dan dapat membantu orang tua ya, yang sekarang suka suka misalnya ada gambar-gambar. Setahu saya kalau gambar itu bisa dijual gitu ya, bikin puisi bisa dijual. Apalah yang bisa kita lakukan untuk menghasilkan uang gitu ya, tapi poin positif gitu, ya. Jadi kita jadi dituntut untuk lebih menggali apa yang bisa kita lakukan. Karena kalau kita nggak ada pilihan untuk jatuh loh, kita nggak ada pilihan untuk menyerah, nggak bisa. Ya. Kalau kita sudah begitu, kita sudah selesai. Ya. Kalau yang tadi ketakutan, ingat ya, bedanya cemas sama ketakutan. Kalau kecemasan itu wujudnya belum ada. Ya. Sebenarnya kita tidak boleh cemas akan yang akan belum terjadi. Ya. Kalau misalnya dalam batas normal, oke lah ya. Tapi kalau cemas banget sehingga kita kemudian tidak bisa melakukan apa-apa, itu nggak bisa. Kalau ketakutan, apa yang bisa kita lakukan? Kita persiapkan diri kita. Ya. Coba pertanyaan dari siapa tadi ya? Iya Bu, ini Pak Awan Seto. Selamat pagi Bu Erni, saya Yohanes Eka dari Yogyakarta. Kebetulan saya mengajar di SMP. Saya ingin bertanya Bu, ketika nantinya para siswa sudah diperbolehkan masuk sekolah, pastinya ada perubahan emosi, sikap, dan lain-lain. Lalu bagaimana yang terbaik untuk mengatasi hal tersebut, melihat pandemi COVID ini sangat berpengaruh pada kesehatan mental terutama anak remaja? Itu pertanyaan dari Kak Awan Seto. Baik. Cara kita memberikan suatu informasi untuk menghadapi ketakutan pasti akan berbeda berdasarkan siapa yang akan kita
siapa yang akan kita arahkan gitu ya. Kalau misalnya remaja, kita juga harus tahu apa sih, bagaimana sih karakter remaja ini. Apa sih yang sekarang membuat mereka emosi seperti apa sih yang banyak terjadi, yang banyak yang banyak dirasakan oleh kalangan remaja. Akan beda, tadi saya sebutkan, akan beda jika kita memberikan informasi terhadap anak di bawah 10 tahun, terhadap dewasa, terhadap kalangan manula. Sekarang pertanyaannya mengenai remaja. Tetap saja kalau takut, saya kira semua kategori usia takut. Ya. Kenapa? Karena kita melihat sendiri dampak dari COVID-19 ini kepada kesehatan kita. Kita melihat gambar-gambar mayat, gambar-gambar orang yang di rumah sakit dengan selang-selang yang tertancap di tubuhnya, itu nyata terlihat. Ya. Lalu bagaimana cara pendidik untuk mempersiapkan? Menurut saya akan lebih bagus kita mempersiap untuk menghadapi emosi takut saja dulu. Ya. Cemas sebisa mungkin kita sampaikan bahwa nanti ke depannya tidak usah terlalu kita pikirkan dulu. Kita berpikir sekarang dulu saja untuk menjaga kesehatan. Paham ya? Iya. Yang kita hadapi ketakutan dulu. Ya, kecemasan misalnya, nanti bapak ibu saya bekerja gimana-gimana, ya kita kan nggak tahu juga. Nanti barangkali bisa bekerja lagi apa segala macam. Yang fokus sekarang bagaimana cara kita tetap bisa beraktivitas dengan tetap menjaga kesehatan kita. Ya, atau dengan kata yang lebih kerasnya, kita menjaga atau kita tetap hidup dulu deh. Tetap hidup buat yang manula ya, tidak menelurkan, tidak menjadi carrier buat yang lebih muda. Jadi fokus kepada emosi takut dulu. Jadi ketika sekarang kita menghadapi anak-anak yang cemas, nanti saya nggak mau wisuda seperti generasi lulusan tahun 2020 online. Kita kan nggak tahu nanti itu tahun 2021 akan seperti apa. Ngapain juga kita pikirin gitu ya. Aduh, nanti saya gimana nih, nanti saya nggak bisa mempunyai momen-momen. Ya, kita cuma bisa berdoa aja, karena kita sekali lagi kita tidak tahu apa yang akan kita hadapi ke depan. Barangkali vaksin itu akan ditemukan bulan depan, minggu depan, tahun depan, 10 tahun ke depan, kita nggak tahu. Yang bisa kita lakukan adalah kita mempersiapkan diri kita sendiri saja. Saya kira itu. Baik, untuk Kak Seto, bagaimana? Apakah bisa dimengerti jawaban dari Bunda Erni? Bisa Bisa. Terima kasih Bu Erni atas jawaban. Iya Pak. Ini ada juga dari Bu Indi Asih ya. Bu Indah, saya akan langsung aja ya biar supaya bisa lebih cepat ya. Bu Indi Asih. Bu, itu yang Kak Ragil Tri Sabayanti ini yang anak berkebutuhan khusus Bu. Jadi ini nanti saya bacakan ya Bu. Nih, bertanya, kan ini menuju new normal. Nah, bagaimana solusi untuk anak berkebutuhan khusus, anak ABK di tengah pandemi ini? Kalau sekolah-sekolah sudah mulai aktivitas, bagaimana cara kita mengendalikan anak ABK mulai dari emosi ataupun menerapkan protokol kesehatan bagi diri mereka sendiri? Jadi ini yang berkaitan dengan anak berkebutuhan khusus, Bu. Tadi Bu Ragil yang bertanya ya. Minta tolong Bu Ragil, ABK itu kan banyak ya. Nah, coba kalau kasus yang ditanya oleh Bu Ragil ini ABK yang punya masalah apa? Karena masing-masing akan berbeda cara kita menyiapkannya. Apakah dia punya masalah kognitif, punya masalah komunikasi, atau hanya masalah fisik? Ya, kalau bisa lebih detail kalau sekarang mengenai ABK. Karena cara kita menghadapi ABK akan tergantung kebutuhannya dia.
Nggak bisa kita samakan secara reguler, tidak bisa. Ya. Kalau Bisa. untuk kalau untuk apakah bagaimana pendidikan, karena sekarang kan banyak ditutup, iya itu akan menjadi satu dilema tersendiri, ya, pada orang tua dan pendidik anak dengan kebutuhan khusus, karena mereka tuh nggak bisa gini, hampir yang punya masalah kognitif ya, mereka itu tidak bisa menyimpan informasi yang cukup lama pada beberapa anak yang punya kebutuhan khusus kognitif. Misalnya, hari ini diajarkan, besok udah lupa, ya. Mana ini diajarkan, mereka udah lupa, gitu. Beda nanti kalau anak-anak yang tidak mempunyai masalah seperti itu, hari ini diajarkan, mungkin mereka sebulan, 3 bulan, atau mungkin selamanya akan ingat. Ya. Jadi, kalau bisa Bu Ragil, tolong dispesifikkan lagi, ABK seperti apa. Gitu ya. Baik Bu, sambil menunggu kepastian dari Bu Ragil, ini ada Windy Asih. Kak Windy Asih ini bertanyanya. SMP kurang ada ya. Bagaimana cara menghadapi anak SMP? Ya, kurang motivasi belajar ya. Ya, terkait emosional. Ya, memang banyak kasus yang masuk ke hotline HIMSI di mana anak-anak itu seakan-akan tidak termotivasi untuk belajar, ya. Tapi saya tidak masuk ke tidak termotivasi. Saya rasa saya dan beberapa praktisi mengambil satu sikap bahwa baik, memang situasi ini membingungkan, ya. Membingungkan buat anak-anak, bahkan bukan hanya anak-anak ya, orang tua juga membingungkan, ya. Sehingga ketika menghadapi situasi seperti ini, yang sering muncul itu malas, bosan, bingung seperti tadi yang disampaikan oleh Indah ya. Gitu. Ya, dan ujungnya jadinya seakan-akan tidak termotivasi, gitu, ya. Bingung dan bosan itu adalah bisa jadi penyebab daripada perilaku malas belajar tadi. Yang bisa kita lakukan, kita coba apa dulu ini? Kita apa ya? Runut dulu. Oke, malas belajar ini karena apa? Ya, bosan misalnya. SMP kalau kita lihat anak-anak itu kan apakah sekarang kita ke sekolah itu hanya gara-gara kita senang sama gurunya atau senang kita belajar, kan enggak? Kadang-kadang kita yang ke sekolah karena ingin bertemu dengan teman-teman. Gitu. Ya. Dibandingkan dengan tidak bertemu guru, tidak bertemu dengan teman-teman ini lebih berpengaruh terhadap emosi anak-anak. Benar nggak ya? Ya, cobalah kayak yang mahasiswa saja lah. Ya. Malah senang asik nggak sekolah, nggak usah belajar nggak apa-apa, tapi jangan pisahkan saya dengan teman-teman. Kenapa seperti itu? Jadi coba dirunut dulu. Kenapa ini? Kenapa malas belajar? Ya bisa. Tapi dengan begini kita bisa tahu. Bisa sekarang anak kita malas belajar, gak ada temennya yang nyemangati. Oke, berarti anak kita ini mempunyai motivasi dari eksternal. Dia selalu mau melakukan sesuatu kalau misalnya lingkungan mendukung. Ya. Atau misalnya sekarang kenapa dia emosi? Karena dia bingung. Dari yang mulai diajarkan oleh gurunya, sekarang orang tuanya. Ya. Orang tuanya sok-sokan jadi guru, ya. Ngajarinya pakai emosi, ya. Nada tinggi ketika anak nggak tahu, bukannya diajar, karena pakai nada tinggi, ya. Sehingga yang ada itu anaknya bingung, ya. Kesel, ibunya juga merasa udah diterangin berkali-kali. Kemudian kadang-kadang orang tua suka sok tahu, ya. Apalagi ini SMP, kan tidak, ya kayak saya juga ditanya misalnya mengenai apa ya SMP ya, macam-macam otot manusia ya, saya juga bingung ya, itu kan mata pelajaran SMP begitu ya, orang tua yang nggak tahu, jadinya reaksinya, kan kamu yang belajar, kamu udah nggak belajar lagi tuh, bagaimana gitu ya, apa sekarang penyebabnya itu, apa, kita harus mencari tahu, ya. Ini tadi ya, rubah suatu halangan menjadi kesempatan. Ini sebenarnya kesempatan buat orang tua atau misalnya guru untuk lebih mengetahui mengenai
apa sih yang mendasari perilaku anak kita. Dari situ nanti kita akan bisa mencari jalan keluarnya. Ya. Yang penting jangan langsung melabel dan langsung memberikan nasihat. Gitu. Misalnya gini, oh kamu tuh harusnya, gitu, ya, kamu tuh bagusnya gak usah begitu dulu. Coba dicari tahu dulu, kenapa sih kamu seperti ini? Kenapa sih kok kamu jadi nggak semangat? Teman-temanmu nggak ada ya? Gitu. Atau misalnya ya udah, gimana kalau kita sekarang coba hubungi teman-temanmu dulu supaya semangat belajar, bikin kelompok online dulu atau bagaimana, gitu ya. Kalau prestasi jangan dulu dipikirin dulu deh sekarang ya, wahai para orang tua ya, kita sekarang anak kita mau belajar di rumah dengan senang itu sudah satu prestasi tersendiri, gitu ya. Ya. Ya, selanjutnya Bu, ada dari Kak Risnawati nih. Saya mahasiswa jurusan PLB, izin bertanya. Pertanyaan pertama, ada 2 pertanyaan Bu. Pertanyaan pertama, apakah dapat dikatakan mengalami masalah kesehatan mental? Pertanyaan kedua, apakah pertolongan psikologis pertama itu look and listen efektif dilakukan di masyarakat? Sedangkan untuk situasi sekarang ini berkurangnya kontak sosial dan mungkin sebagian masyarakat saling curiga di situasi sekarang. Terima kasih. Baik, saya jawab ya. Pertama, ini banyak pertanyaan di sini, saya coba uraikan satu-satu. Peringatan dini itu hanya 1 dan 2 saja. Jadi gini, peringatan dini itu nantinya akan mengarah, itu kan hanya kumpulan-kumpulan ya, kumpulan-kumpulan daripada masalah-masalah mental. Ya. Depresi, fobia, OCD, skizofren, segala macam itu tadi dikumpulkan dalam satu identifikasi dini yang tadi saya sebutkan. Tidak ada jumlah tertentu untuk menentukan apakah ini sudah mengarah kepada kesehatan mental apa tidak. Cuma yang harus lebih diwaspadai jika ada satu saja dari yang tadi saya sebutkan 3 yang terakhir itu ya, ada seakan-akan ada suara ya yang tidak kita rasa, yang seakan-akan dirasakan oleh indera kita. Akan mendengar sesuatu, melihat sesuatu, mencium sesuatu, ya, padahal tidak ada sumbernya, kita sudah harus cari pertolongan deh. Karena itu sudah tanda-tanda ngarahnya kemana? Ke skizofren, ya. Atau seakan-akan, delusi tadi ya, ada tetangga yang barangkali hanya ingin bersilaturahmi dengan kita, misalnya dengan keluarga kita, kemudian memberikan hasil tanamannya di depan rumah, kita sudah seakan-akan ini orang akan mencelakai saya, akan membunuh saya. Jadi seakan-akan apa yang diberi itu sesuatu yang akan merusak diri yang keluarga, ya. Sudah ada sesuatu yang sangat berlebihan kita tanggapi, itu kita harus mencari bantuan juga. Jadi kalau untuk beberapa yang tadi berpuluh-puluh tadi identifikasi dini, yang paling harus kita harus waspadai adalah ketika ada sesuatu yang sepertinya kita terima padahal stimulusnya tidak ada, ya, yang halusinasi tadi, ya. Lalu ada keinginan untuk bunuh diri, gitu ya. Itu tuh juga udah harus, udah deh, pekerjaan saya udah nggak ada, atau bapak ibu saya udah nggak bekerja, apa segala macam, kayaknya udah nggak berguna hidup, udah kayak begitu kita cari pertolongan, ya. Karena itu sudah menjurus ke klinis, ya, sudah menjurus ke klinis. Dan kalau bisa cari pertolongan profesional, ya. Karena kalau misalnya mencari pertolongan kepada seseorang yang sekarang tidak tahu bagaimana cara membantu, malah nanti akan menjerumuskan. Sekali lagi, tadi saya bilang bahwa akan banyak asosiasi-asosiasi profesi tertentu yang akan membantu untuk mengatasi emosi kita atau psikologis kita supaya tidak menjurus ke arah klinis.
Lalu yang kedua, pertolongan psikologis pertama itu efektif dilakukan masyarakat, efektif untuk masyarakat yang mengalami trauma. Ya, jadi bukan untuk semua masyarakat umum, ya. Hanya untuk masyarakat yang mengalami sesuatu yang menyebabkan dia menjadi trauma luar biasa. Ya. Dengan situasi sekarang berkurangnya kontak sosial, mungkin sebagian masyarakat saling curiga di situasi sekarang ini. Gini ya, kalau misalnya kita pernah bertemu dengan seseorang yang trauma apa tidak gitu ya, pertanyaan saya sama Bu Risna ya. Biasanya orang yang sedang dalam keadaan trauma, misalnya dalam satu keluarganya berempat nih, satu anggota keluarga, tiga-tiganya positif virus dan harus dirawat di rumah sakit, gitu ya. Kayaknya curiga itu menjadi emosi yang terlambat hadir. Yang ada itu kita tuh takut, gitu loh. Ya, jadi kita akan menerima bantuan dari siapapun, gitu. Ya, akan menerima bantuan dari siapapun. Nggak curiga dulu yang akan muncul. Ya, sehingga dalam keadaan seperti ini akan sangat bagus kalau misalnya kita yang sudah belajar mengenai PFA, ya, itu membantu tidak harus hadir secara fisik, kemudian nepuk-nepuk tangannya untuk menenangkan, atau tidak begitu. Kita juga bisa memberikan, bertanya, kita bisa sekarang itu anak didik kita akan tanya, apa yang terjadi, bagaimana kondisi kamu, apa yang bisa saya lakukan, oke saya bantu, oke saya akan bantu ya, kamu sekarang gimana, pakai video call gitu ya, misalnya pakai video call, oke sekarang kamu sudah makan belum gitu, kamu sudah makan, oke saya kirimkan makanan ya, oke sekarang di rumah apa, ada yang bisa membayar listrik segala macam, nanti kalau saya sekarang nggak mampu, coba saya hubungi siapa ya, seperti itu ya. Jadi PFA ini untuk orang-orang yang kita berikan pada orang-orang yang baru mengalami sesuatu yang sangat luar biasa dalam hidupnya. Ya. Jadi bukan pada masyarakat umum kayak misalnya pada mahasiswa yang lagi tidak ada masalah kemudian kita melakukan PFA ini ya, malah ya yang timbul ya curiga, apa sih emang gua nggak kenapa-kenapa, kok nanya-nanya gitu. Ya, mungkin bisa menjawab ya Bu Risnawati. Ada pertanyaan lain? Cukup Bu. Sudah tidak ada lagi. Jadi pada intinya kita tuh nggak boleh cemas ya Bu ya. Terus kita harus berpikir positif. Terus kita juga aktivitas saya ralat. Ya, Bu, ya? Bukan, kita tidak boleh, bukan kita tidak boleh merasa cemas. Kita boleh merasa cemas, boleh merasa takut, boleh merasa bosan, bingung, apapun itu, asal jangan berlebihan sampai mengganggu hidup kita. Itu ya. Jadi nanti jangan salah nanti ngambil kesimpulannya. Bagaimana Kak Risnawati? Bisa diaktifin mikrofonnya, Kak? Terima kasih Bu penjelasannya lewat chat Bu. Jadi setelah materi dan banyak pertanyaan bisa Indah simpulkan bahwa definisi kesehatan itu menurut WHO itu keadaan di mana belum dalam keadaan sejahtera secara emosional dan psikologis. Langkah-langkah yang harus dimiliki apalagi buat kita seorang calon konselor itu kalau dari Bu Erni itu psychological first aid atau pertolongan pertama pada psikologi. Pertolongan psikologi pertama. Terus jangan takut dan cemas. Boleh cemas tapi jangan berlebihan. Terus fokus pada apa yang bisa kita kontrol. Rubah tantangan menjadi kesempatan. Batasi akses untuk membaca informasi mengenai COVID-19. Jadinya tuh kita harus banyak-banyak mencerna itu berita itu seperti apa dan mencari kebenarannya terlebih dahulu. Dan yang terakhir selalu berdoa. Mungkin Indah, saya ralat lagi boleh ya? Supaya nanti yang menerima materi ini tidak salah paham. Jadi gini, apa yang bisa kita lakukan sebagai kita pribadi dan apa yang bisa kita lakukan sebagai seorang yang belajar
di ilmu BK itu nanti akan berbeda ya. Kalau untuk diri kita pribadi yang tadi Indah sebutkan ya, boleh saja merasa cemas, asal jangan berlebihan, bla bla bla. Lalu apa sih yang bisa kita lakukan untuk profesi kita? Ini kan profesi ya. Saya kalau sekarang berbicara untuk umum, saya nggak akan masukkan PFA, gitu. Ya, saya nggak akan. Tapi karena ini adalah BK yang profesinya nanti akan menolong orang lain dengan memberikan konseling, maka saya memberikan materi mengenai PFA atau pertolongan psikologis pertama. Jadi kita bisa berkontribusi lebih baik kepada masyarakat dan juga bisa menjaga agar diri kita juga tetap sehat secara mental. Gitu ya. Baik Bunda, terima kasih ya Bunda. Sama-sama, ya. Terima kasih kembali. Dan acara yang selanjutnya yaitu penutup. Mari kita tutup acara pada siang hari ini dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Alhamdulillahirobbilalamin. Saya Indah Sundari selaku moderator pamit undur diri. Kurang dan lebihnya Indah mohon maaf kepada Allah. Indah mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.